Menyulam makna, mengalunkan cerita. Hai semua, this is Delima Bercerita. Di episode 2 kali ini, kita dari podcast jurnalistik ingin membawakan genre horor. Nah, di sini saya Angguna Prilia dan rekan saya Andini Mersabila. Kita di sini lagi kedatangan tamu nih guys, dari SMA Negeri 3 Bogor. Silahkan diperkenalkan kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kaifa Zahra dari SMA Negeri 3 Kota Bogor. Dan aku Hasna Syahira dari SMA Negeri 3 Bogor. Nah, untuk kalian yang lagi dengerin podcast ini di rumah, siapkan snack kalian dan tarik selimut kalian. Kita langsung aja ke cerita pertama. Boleh ceritain kakak? Ada cerita apa di SMA 3 Bogor? Boleh dimulai dari Hasna kali ya? Boleh. Bisa menunjukkan buktinya. Oke, jadi dimulai dari aku. Di SMA 3 Bogor ini kita punya ruang seni musik. Di ruang seni musik ini posisinya ada di belakang kantin dan kelas ini tuh menyendiri. Jadi kelas ini bener-bener di belakang banget dan kelas ini tuh barengan sama kelas Sains C. Jadi ini letaknya di lantai 4 dan Sains C di lantai 3 dan Sains C ini ada di lantai 2. Lalu ruang seni ini terletaknya sendiri teman-teman dan benar-benar paling belakang dan paling pojok. Waktu itu waktu malam hari sekitar jam 9 atau jam 10-an itu ada salah satu teman kita yang dia ke SMA 3 Bogor dan dia tuh ke belakang parkiran. Nah, belakang parkiran ini tuh dia Langsung menghadap ke ruang seni itu. Jadi ini ruang seni terus kayak bawahnya tuh langsung parkiran. Terus habis itu dia ngelihat kalau misalnya di ruang seni ini tuh emang udah gak ada siapa-siapa dan satpam pun jaganya di depan, gak mungkin ada di dalam. Ruang seni ini bener-bener kosong. Dan temen aku ini dia ngevideoin kalau misalnya di ruang seni itu ada suara gamelan. Kira-kira itu bunyi sekitar berapa lama? Ada 15 detik gitu suaranya dan itu nyampe sampai parkiran? Iya, sampai parkiran kedengeran dan sekencang itu suaranya, padahal si ruang seni ini tuh adanya di lantai 3 tuh. Tapi bisa kedengeran sampai parkiran bawah? Iya. Wah. Jadi ya, dan emang udah beberapa kali sih kejadian kayak gini. Si gamelan ini tuh bunyinya sendiri. Dan temen aku pun ada bukti rekamannya. Oh ya, boleh ditunjukin kak? Oke. Dia seman. Dia tunjukin kemana? Ini lagi di Semanti ada suara gamelan, Cok. Di ruang seni suara gamelan. Dan ini kencang banget suaranya. Kencang dan kayak alunan, emang bukan yang tang gitu doang, tapi alunan yang udah bernada musik gitu. Tapi emang di ruang seni kita juga ada gamelan kan? Iya, ada gamelan, ada gong, ada gamelan. Jadi beda suaranya. Iya. Dan itu udah beberapa kali terjadi. Iya, beberapa kali, nggak cuma satu kali. Itu lumayan horor sih. Iya. Mungkin cerita selanjutnya. Oke, dari aku masih berhubungan sama seni. Jadi waktu itu aku ini join salah satu ekstrakurikuler seni dan lagi ritual seni. Ritual seni itu memang pada pos terakhir itu kita ditanyain kayak beberapa pertanyaan, tapi dalam keadaan ruangan yang gelap total. Terus kita itu dikelilingi lilin. Fungsi lilin itu sebenarnya menunjukkan seberapa percaya angkatan atas kepada kita untuk melanjutkan organisasi itu atau ekstrakurikuler tersebut. Nah, tapi waktu aku masuk itu
itu kan kita ditutup pakai kain hitam. Nah, teman aku saat dibuka kain hitamnya itu, dia tiba-tiba nangis, bilang dia punya penyakit. Tapi dia nggak bilang sesuatu lagi, abis itu nangis aja, dia keluar. Nah, setelah semua kegiatan selesai, lampu udah nyalain, kakak kelas itu ada yang cerita, yang nenangin dia, bilang kalau misalnya pas buka mata yang dilihat itu nenek-nenek banyak gitu. Kalau misalnya dari alumni sendiri bilangnya memang di kelas IPA 2 itu memang agak ke pojok dan kurang sinar matahari ya kelasnya. Jadi gelap gitu. ya gelap, dan itu juga katanya memang tempatnya di situ nenek-neneknya. Di kelas IPA 2 dan juga di beberapa kelas setelahnya gitu. Jadi di kelas deretan kelas 10 gitu. Paling itu sih dari aku yang berkaitan dengan seni. Dan itu terjadinya juga nggak cuma sekali, itu juga beberapa kali. Sebelum-sebelumnya teman aku yang lain, kakak kelas juga, setiap selesai pentas gitu, kalau misalnya dia kecapean di kelas, dekat-dekat kelas itu juga dia kemasukannya. Diganggu juga. Mungkin dari Kak Andini ada? Kalau aku ada beberapa cerita dari SMA 85, terutama waktu LDKO. Nah, waktu LDKO itu kan kita nginep ya di sekolah. Nah, kamar untuk cewek sama cowok dipisah. Kebetulan yang cewek itu dapat kamar di 11/8 lantai 2 yang di jembatan. Kalian tadi lewat situ kan? Iya. Nah, kita tidur itu dalam keadaan lampu gelap dan HP itu kan dikumpul, ya kan? Nah, kebetulan di situ aku sama temen aku tidurnya ngadep ke arah pintu. Pintu masih kebuka dan otomatis bagian luar kelihatan dong. Nah, sekitar jam 8-an kalau nggak salah. Sekitar jam 8 pas sudah mulai disuruh tidur, lampu dimatiin. Nah, kebetulan aku sama temen aku tuh nggak bisa tidur di situ ya kan. Dari arah gedung seberang, tepatnya di gedung B, dan di situ tuh di lantai 4 ada yang terbang, gue tahu terbang atau enggak, tapi lewat sekelibat dari arah pojok sebelah sini ke arah pojok sebelah sana. Dan di situ akhirnya aku langsung tidur, bener-bener maksain buat tidur. Besok paginya pas bangun kan kita habis sholat itu kita ada tadarus. Aku ke toilet. Nah, kebetulan aku ke toiletnya lantai 1. Ada Pak Satpam, Pak Satpam 85. Nah, dia bilang pas aku udah selesai, "Neng, semalam ada yang ke Labcom ya?" Dan aku jawab, "Nggak tahu Pak, soalnya kan semalam kita tidur habis acara tuh beberapa pada tidur semua kan." Terus kata Pak Sapam, soalnya lampunya dimatiin kontak listriknya, tapi lampu di Labcom nyala, masih nyala. Dan kontak listrik di lantai Labcom itu udah dimatiin otomatis, walaupun aliran lampunya dinyalain lagi, nggak akan bisa nyala dong. Tapi itu nyala. Tapi beberapa saat, habis itu mati lagi. Oh, jadi kayak dimainin gitu ya? Iya. Dan itu bener-bener yang lihat Pak Sapamnya langsung. Jadi, ya itu lumayan horor juga sih. Nah, kita juga punya beberapa cerita nih guys dari siswa-siswi di 85. Nah, kejadian ini kemungkinan di luar 85. Ya, jadi kita ada ngumpulin Ya. gitu guys. Ini kita nggak sebut nama ya guys. Si pengirim ini nyeritain kejadian temennya. Nih, jadi waktu itu sekitar tahun 2015 atau 16, pergantian tahun lah ya guys. Temennya ini pergi ke Medan. Awalnya perjalanannya baik-baik aja. Sampai di mana temennya sama keluarganya itu keluar dari tol. Nah, pas keluar dari tol itu ada beberapa kejadian aneh. Temennya cerita, ayahnya ini suka lewat jalanan yang diketahui sama orang-orang di sana aja istilahnya kayak jalan pintas. Ya, kita motong jalan. Nah, tapi nggak kayak biasanya nih aura jalanannya. Tiba-tiba mereka masuk ke dalam hutan yang nggak berujung sampai mereka nemuin satu gubuk tua yang kelihatannya nggak berpenghuni. Jadi mereka tuh lewat tol tapi mereka nggak nyampe-nyampe nih, malah ke arah hutan yang akhirnya ketemu rumah kosong ini. Berarti kayak muter-muter gitu? Iya, benar. Ya, kayak diputer-puter. Iya. Terus orang tuanya temennya ini ngeberaniin diri buat nanya ke rumah, istilahnya datengin rumah buat nanya. Terus berharap ada orang di sana kan.
Tapi ternyata di sana tuh kosong, nggak ada yang bukain pintu. Dan akhirnya setelah beberapa kali dipanggil, ada yang nyaut, tapi nggak keluar. Katanya jalan aja terus sampai ketemu cahaya. Nah di sini temennya sama keluarganya udah pasrah banget. Untungnya bensinnya banyak kan. Sampai sekitar 2 jam, mereka akhirnya nemuin cahaya dan ikutin cahaya itu. Dan tiba-tiba mereka ketemu dan keluar dari tol. Berarti udah keluar dari iya, tol setelah iya. itu? Udah benar-benar jalan raya gitu? Iya, udah keluar jalan raya. Dan itu setelah mereka nanya ke rumah kosong itu. Berarti kayak petunjuk gitu? Iya, benar. Orangnya nggak keluar, tapi mereka ngasih petunjuk. Nah, mungkin bisa pelajaran juga kalau misalnya mau motong jalan harus dilihat-lihat juga, Iya nggak harus sih. langsung motong jalan. Benar. Tapi kalau misal pendapat kalian tentang orang yang digangguin sama makhluk yang seharusnya itu sudah tenang, itu gimana sih? Eh, Kayaknya kalau misalnya digangguin sama makhluk yang sudah tenang itu kayaknya enggak ya. Mungkin ada sesuatu yang lain yang menyerupai dia. Mungkin dia bukan membalaskan dendam tapi kayak apa ya? Kayak ada iseng aja nggak sih? ya. Kalau dari aku punya teman indigo juga. Dia itu bilang ke aku kalau misalnya kita misal ada ngelayat, ada orang yang meninggal. Rusuknya itu ada, tapi arwahnya tuh yang Gak ada. menyelesaikan kehidupan dia yang belum selesai di dunia. Jadi dikasih waktu 7 hari gitu. Oh gitu. Oh bisa dikasih. Wah, Jadi Dikasih waktu 7 hari gitu nyelesain masalah yang belum permasalahannya. kelar. apapun yang belum selesai di dunia. Tapi kalau misalnya udah lewat 7 hari itu berarti kayak Mereka udah kan udah bukan dia bener-bener lagi. bukan Bukan diri dia mereka. lagi. Kayak jin-jin yang Kalau misalnya gini, menurut kalian tuh gimana? Kalau misalnya kan ada orang bilang ya, kalau orang meninggal itu 40 hari masih di dalam rumah. Ya katanya ya. Itu menurut kalian percaya gak? Kalau selama 40 hari itu arwah yang di dalam rumah itu benar-benar arwah mereka. kalau menurut aku kalau disambungin sama yang 7 hari tadi, mungkin yang 7 harinya itu tadi Iya, masih di bener rumah. orangnya. Tapi 40 harinya itu lagi bukan enggak. arwah aslinya yang kayak Lebih menyerupai ya. Terus juga ada juga kan beberapa orang yang misalnya bilang kalau misalnya kalian ketemu sosok yang mirip sama orang yang kalian kenal, tapi mereka diam, itu berarti arwahnya. Tapi kalau misalnya mereka ngomong, itu bukan mereka. Nah, itu gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri, aku kurang sedikit percaya. Karena kan lebih dari 7 hari, mau itu arwah mereka atau bukan, itu mereka udah digantiin sama hal-hal negatif, ya kan, di sekelilingnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kalau aku sama sih, karena jujur aku pun pas aku pernah ngalamin kayak gitu. Terus tapi aku nanya ke orang tua aku, lebih tepatnya waktu itu pas almarhum nenek aku meninggal. Nah di situ tuh ya aku masih bener 7 hari, selama 7 hari itu tuh aku ngerasa kayak masih ada gitu ya? sosoknya iya. gitu. Tapi waktu itu udah mau 30 harian. Kan biasanya sempat Iya, pengajian ya. pengajian. Iya, di 2 atau 3 hari gitu sebelum 30 harian itu aku ngerasa kayak diikutin, tapi kayak aku nggak ngeliat sosoknya, tapi aku ngerasa ada. Iya, kayak aku jalan nih, dan itu tuh pas hari itu doang aku ngerasain kayak gitu, kayak ada yang ngikutin gitu. Tapi aku nggak ngerasa berat apa enggak. Cuma kayak ada yang ngikutin. Oke. Sekian podcast dari kami dan cerita-cerita dari kakak-kakak. Sampai jumpa lagi. Dadah.